Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 22 April 2023. Kita kembali memenangkan sebuah pertandingan yang sebulan penuh kita digodok di Chandra Kawah Chandra di Muka, yaitu dengan puasa saum selama sebulan, dan kita menang untuk kembali ke Fitri. Oke, saya di dekat lapang rumah saya, Pusat Pendidikan Kapolri tingkat AD di Padalarang, Bandung Barat. Inilah kondisi saat ini teman-teman. Ikuti saja terus, mudah-mudahan kesempatan pagi ini kita bisa bersolat Id dengan baik. Oke teman-teman, selamat menonton. Nah, tadi saya kesiangan teman-teman, mungkin jam 4 atau jam 5 saya tidur. Nah, sekarang jam 6 dan tepatnya setengah 7, 6.30 kita sama-sama akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan Pusat Pendidikan Kapolri Padalarang. Inilah kondisi teman-teman untuk saat ini. Lapangan isi kosong dan teman-teman, saya di tengah saja teman-teman untuk melihat kondisi saat ini. Dan baru kali ini kita bisa mudik, bisa beridul fitri, bersolat idul fitri di lapangan, karena 2 tahun kita dilanda COVID, 2 tahun teman-teman. Inilah kondisi teman-teman untuk saat ini. Nah, ini untuk laki-laki dan ini untuk ibu-ibu teman-teman. Dan inilah untuk kondisi ibu-ibu, dan saat ini teman-teman untuk kondisi bapak-bapak. Oke, selamat Idul Fitri, mudah-mudahan kita diberikan lahir dan batin sehat. Oke, di sini saja teman-teman. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penonton, dan saat ini kita sudah tiba di lapangan Pusat Pendidikan Kapolri Padalarang, Bandung Barat, dan alhamdulillah ini para pemudik juga para warga Padalarang Pusat Pendidikan Kapolri, terusnya untuk Surabaya, saat ini sudah bisa melaksanakan teman-teman. Kita juga ditemani dengan yang saat ini sedang berpendidikan. Bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan juga peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, kami atas nama pribadi dan keluarga serta pengurus DKM Masjid Manunggal Mustika pada kesempatan ini pula dengan penuh rahmat dan berkah menyampaikan selamat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila dalam penyelenggaraan ibadah puasa sampai dengan sholat Idul Fitri ada kekurang kesempurnaan dan juga ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami selaku pengurus Masjid Manunggal Pusikap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa petugas Idul Fitri pada kesempatan ini khutbah Idul Fitri akan disampaikan oleh Haji Didin Saifuddin SPDI SSY MM, beliau dari Kemenak Kabupaten Bandung Barat, dan juga imam dalam sholat Idul Fitri ini akan dipimpin oleh Ustadz Mukti Ali SPDI dari Imam Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Dan juga kami informasikan bahwa zakat yang telah terkumpul dari muzaki warga Pusikap dan sekitarnya terakhir berjumlah 934 jiwa. Bila dijadikan Allahu Akbar, adapun niatnya usolli sunnatan Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal qiblat ada ma'muman lillahi ta'ala. Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik, hidayah, dan seluruh melaksanakan rangkaian Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu sunnatan Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahil mun'im ala man atahu wattaba'a ridah, al-muntakimi mimman khalafahu wa asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim
وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتحميد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puja dan puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia dan kenikmatannya yang telah terlimpah kepada kita semua. Selanjutnya khatib mengajak mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan, berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan sampaikan apa makna Idul Fitri, bagaimana kita beridul fitri yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama, serta apa pelajaran penting yang dapat kita petik dari momentum Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam. Tentu sebagai umat Islam kita sudah seharusnya mengetahui apa makna Idul Fitri. Kata Id berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, sedangkan kata fitri sebagaimana dalam Kamus Munjid halaman 555 bermakna berbuka bagi yang berpuasa. Dengan demikian, makna Idul Fitri adalah kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata fitri memiliki kaitan dengan kata fitrah. Dalam kamus yang sama, kata fitrah bermakna agama yang benar dan tabiat asal kejadian manusia. Maksudnya, setiap orang yang berpuasa sebulan penuh dengan di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah akan diampuni segenap dosanya yang telah lampau. Sehingga pada hari raya ini umat Islam kembali pada fitrah sebagai bayi yang suci dan bersih dari segala dosa, dari segala kesalahan, kejelekan dan keburukan. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 26 meriwayatkan hadis Nabi, "Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa orang yang berpuasa dengan dasar keimanan dan berharap yang terbaik dari sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis di atas, setiap kaum muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah semata, pada hari raya ini terbebas dari segala dosa, bersih suci bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita beridul fitri yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah dan tuntunan para ulama. Mustafa As-Sibai dalam kitab Hakada Alam Tani Al-Hayat juz 1 halaman 118 membagi cara beridul fitri menjadi 3 bagian. Yang pertama, cara beridul fitri orang yang cerdas dan berakal. Orang cerdas melihat Idul Fitri sebagai sebuah kesempatan untuk menambah ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahmi, halal bihalal, saling bermaafan, memberi sedekah dan menolong orang lain. Yang kedua, cara Idul Fitri orang bodoh. Orang yang melihat Idul Fitri sebagaimana kesempatan untuk menambah maksiat, melampiaskan hawa nafsunya, seperti mencela,
menghina, membuat ujaran kebencian, menebar hoak, dan memecah belah bangsa, memecah belah umat Islam. Itulah cara Idul Fitrinya orang-orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga adalah cara beridul fitrinya orang yang khilaf, seperti anak-anak. Orang khilaf dan anak-anak melihat Idul Fitri sebagai sebuah kesempatan untuk bermain bersama-sama temannya, bersenang-senang, belanja baru, baju baru, mendapatkan banyak fitrah dari keluarga dan sanak saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara Idul Fitri orang yang cerdas dan berakal adalah menghidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yaitu tradisi saling memaafkan, atau lebih dikenal di Indonesia dengan tradisi halal bihalal, yang memiliki kesalahan meminta maaf kepada yang disalahi memberi maaf kepada orang yang bersalah. Tradisi ini sesungguhnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selain itu, dalam sebuah hadis dijelaskan orang yang bersalah diperintahkan untuk segera meminta maaf atas kesalahannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz ketiga halaman 129. Baginda Nabi menyampaikan, man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi. Yang artinya barang siapa memiliki kesalahan terhadap saudaranya, baik moral maupun material, segeralah meminta kehalalannya hari itu juga sebelum sampai pada hari tiada dinar dan dirham. Jika hal tersebut terjadi, bila ia memiliki amal baik, maka amal tersebut akan diambil sesuai dengan kadar kesalahannya. Namun bila ia sudah tidak memiliki kebaikan, maka ia ditimpakan kesalahan dari saudara yang ia salahi. Menjadi jelaslah hadirin, mumpung hari raya ini semua orang berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri, semua orang mudah memberi maaf, semua orang dalam keadaan lapang. Mari kita memanfaatkan momentum berharga ini untuk saling bermaafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum hari raya Idul Fitri ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk peduli terhadap sesama, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak yang sudah ditentukan di dalam ilmu fikih, yaitu 1 sa' atau setara dengan 2,5 kg yang dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 585, yang artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan yang puasa dari kejelekan dan untuk memberikan makan bagi orang miskin. Siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, maka merupakan zakat fitrah yang diterima, dan siapa yang membayar zakat usai sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa saja. Tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari segala bentuk kesalahan selama berpuasa. Tidak terasa orang berpuasa berkata kotor, melakukan ujaran kebencian, ataupun menebar hoak, maka zakat fitrah ini berfungsi untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa agar menjadi insan yang mulia. Selain itu, zakat fitrah bertujuan untuk berbagi terhadap sesama muslim yang membutuhkan. Jangan sampai hari raya yang mulia ini mereka masih memikirkan kebutuhan pangan. Inilah hadirin kemuliaan Islam yang tidak hanya memperhatikan ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga memperhatikan terhadap kebutuhan sesama muslim yang memerlukan bantuan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa pelajaran penting yang dapat kita petik dari hari raya Idul Fitri ini? Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 277 mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tajid. Laisal 'id liman tajammala bil libas wal rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Yang artinya hari raya ini diperuntukkan bagi orang, bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru tanpa cacat. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang semakin bertambah ibadah dan taat. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang pakaiannya bagus dan kendaraannya mulus. Tapi hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Fitri adalah jembatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan diperintahkannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebelum Ramadan ibadah kita belum baik, banyak melakukan kesalahan dan kejelekan, maka setelah hari raya Idul Fitri kita harus berkomitmen untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan dan meminimalisir kesalahan dan kejelekan, menjadi orang yang bermanfaat di sekitar umat dan masyarakat. Mari kita jadikan renungan sebagai contoh. Puasanya ulat. Sebelum berpuasa, ia adalah hewan yang menjijikan. Namun setelah berpuasa, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, bersih, dan banyak disukai orang. Jangan puasa seperti ular. Ular pun berpuasa. Sebelum puasa namanya ular, setelah berpuasa pun tetap ular, bahkan lebih ganas ular daripada sebelum dia berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin peduli, semakin indah, semakin cinta, semakin rukun, semakin menjaga kesatuan dan persatuan demi agama, demi bangsa dan negara yang kita cinta. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, wasiat pada khutbah kedua ini merupakan penguat pada khutbah yang pertama. Maka mari kita teguhkan iman serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa merupakan modal dasar untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar kita semua bisa teguh keimanan dan meningkatkan ketakwaan, kita harus berikhtiar dengan berbagai macam cara, memaksakan diri berperang melawan kemaksiatan, berperang melawan kemalasan dan segala rintangan, dengan tidak pernah terputus berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari raya yang penuh berkah ini, setelah saum Ramadan yang penuh dengan rahmat, mari kita memohon kepada Allah, semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbul izzati. Kami semua pada saat ini bersungguh dan munajat
bersujud kepada Engkau penuh harap akan rahmat serta ampunan-Mu setiap saat. Ya Allah, ya mujib da'wah, semoga kami, keluarga kami, dan negara kami dihujani rahmat, terpelihara dari berbagai macam musibah, aman, tentram, subur, makmur, merata kepada segenap umat. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah amal soleh kami semua, sholatnya, saumnya, zakatnya, dan sebagainya. Walau kami sadari banyak kekurangannya, kemampuan kami semua hanya begitu adanya. Ya Allah, ya Ghafur, semoga dosa kami semua dilebur, yang sekarang dan yang sudah terlanjur, yang banyaknya tiada terbilang dan tiada terukur. Dan ampuni pula dosa ayah bunda kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat terkubur. Kami menyadari ya Allah, dan kami mengakui belum bisa membalas jasa ayah dan bunda yang begitu besar sepanjang umur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Allah, tataplah ayah bunda kami dengan kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka senantiasa menatap kami kala kami kecil. Ya Allah, kami mohon, dekaplah ayah bunda kami dengan ampunan-Mu, sebagaimana mereka senantiasa mendekap kami ketika kami kecil. Ya Allah, kami mohon, ayunkanlah ayah dan bunda kami dengan karunia-Mu, sebagaimana mereka senantiasa mengayunkan kami ketika kami kecil. Masukkan mereka ya Allah kepada surga-Mu ya Aziz ya Syakur. Begitu pula guru-guru kami, keluarga kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dengan berkah Idul Fitri, hari raya yang penuh dengan mukjizat Rasulullah yang mulia, para rasul dan para anbiya, karomah para aulia dan para ulama, Rahman Rahim Engkau yang tiada hingga. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatuna faqdiha kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, demikian tadi kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pusat Pendidikan Kapolri Padarang, Bandung Barat. Dan alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa hari Sabtu ini kita melaksanakan Idul Fitri. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita juga dari Muhammadiyah melaksanakan sholat Id kemarin di hari Jumat, dan kita alhamdulillah bisa melaksanakan di hari yang Sabtu ini yang cerah. Alhamdulillah tidak ada hujan, dan ini semuanya juga dalam keadaan cerah untuk di lapangan Pusat Pendidikan Kapolri Padarang, Bandung Barat ini. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga saudara-saudara kita memakai baju yang baru, semua Kuthead Kuthead usaha untuk mencari baju baru, makanan baru, serba baru, dan kembali ke fitrah. Dan ini kita saudaranya kita saudara kita ya udah berakhir masuk vlog. Teman-teman, inilah
Saat ini kita masih di lapangan Pusat Pendidikan Kopari Padalarang, Bandung Barat, dan Channel Latif Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga selama saya memberikan informasi mudik maupun tayangan-tayangan ada dalam kesalahan, tayangan yang kurang begitu baik di para penonton semua. Subscriber saya mohon maaf sekali. Untuk subscriber saya yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei, dan berbagai belahan dunia sana termasuk Indonesia, saya mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Burahma. Rem dulu ngomong Mama Burahma.